Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ade selaku guru geografi dengan tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang baru lagi bagi kita semua. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses tugas ini. Tugas yang berjudul penelitian membahas pencemaran sampah di lingkungan yang mengakibatkan banyaknya penyakit dan dampak lainnya. Ini telah disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran geografi kelas 10. Semoga dengan penelitian ini membuat semua pembaca paham tentang semua pentingnya menjaga lingkungan. Penulis juga meminta maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak sesuai. Saya Wendy Destoviko akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Sampah merupakan suatu permasalahan yang banyak diperbincangkan oleh setiap manusia. Seperti yang kita ketahui, jumlah sampah di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini disebabkan jumlah populasi penduduk di Indonesia setiap tahunnya bertambah dan kebutuhan akan penduduk pun semakin banyak yang mengakibatkan populasi sampah berkembang. Hal ini juga menyebabkan keadaan yang tidak seimbang dan harus adanya suatu pergerakan untuk memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Dengan pemanfaatan tersebut dapat mengurangi tingkat sampah di sekitar kita. Sampah juga merupakan suatu benda yang sudah tidak terpakai lagi dan tidak digunakan lagi. Apabila tidak ditangani akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan banyaknya penyakit. Rumusan yang salah. 1. Apa saja dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi? 2. Apa saja upaya-upaya dalam pengolahan sampah? 3. Bagaimana pemerintah dalam menangani sampah? Tujuannya 1. Membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. 2. Menghimbau sekaligus menggerakkan masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah. Manfaatnya 1. Membaca dapat memahami pengertian sampah dan jenis-jenis sampah secara singkat dan jelas. 2. Pembaca dapat mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan jika mengolah sampah dengan tidak tepat. 3. Pembaca dapat mengetahui manfaat dan pengolahan sampah. Di sini saya akan membacakan bab 2 pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita, dimulai dari lingkungan yang terkecil diri kita sendiri sampai ke lingkungan yang lebih luas. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air ataupun udara. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pencemaran juga dapat dikatakan berubahnya tatanan komposisi air untuk udara oleh kegiatan manusia dalam proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Yang salah satu contohnya adalah sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Sampah yang diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar di mana lingkungan menjadi kotor dan sampah yang membusuk akan menjadi bibit penyakit di kemudian hari. Walaupun terbukti sampah itu dapat merugikan bila tidak dikelola dengan baik, tetapi ada sisi manfaatnya. Hal ini karena selain dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat, sampah juga dapat diubah menjadi barang-barang yang bermanfaat. Kemanfaatan sampah ini tidak terlepas dari penggunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam menanganinya dan juga kesadaran dari masyarakat untuk mengolahnya. Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam. Ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang dapat dicegah dan dikendalikan karena kegiatan manusia. Pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut tidak
akan dapat dihindari, namun dapat kita lakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan agar tidak mencemari lingkungan. Kenalkan, saya Salwa Lutfi Rahma Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, metodologi penelitian. 2.21 Jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifat A. Sampah organik dapat diurai dengan nama degradable. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. B. Sampah anorganik tidak terurai, undegradable. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, gelas minum, kaleng, kayu, dan sebagainya. B. Berdasarkan sumbernya. Sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. C. Berdasarkan bentuknya. Sampah padat. Sampah padat adalah berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik metal, gelas, dan lain-lain. Menurut bahannya, sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik berupa sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan anorganik seperti sisa sayuran, hewan, kertas, potongan-potongan kayu, dan sebagainya. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam, biodegradability, maka sampah dapat dibagi menjadi 1. Biodegradable, yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi, baik aeroba atau anaerob, seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian, dan perkebunan. Lagi menjadi A. Recyclable, sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian, dan lain-lain. B. Non-recyclable, yaitu sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti contohnya Tetrapack, karbon, paper, thermocoal, dan lain-lain. B. Sampah cair. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Limbah hitam. Sampah cair yang dihasilkan dari toilet dan industri. Sampah ini mengandung protogen yang berbahaya. Sampah rumah tangga. Contohnya, sampah cairan yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian piring. Sampah ini mungkin mengandung patogen. Sampah dapat berasal pada setiap fase materi, padat, cair, ataupun gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebut terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi bisa dikaitkan dengan polusi. Dapat kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri. Dikenal juga dengan sebutan limbah. Misalnya, perkembangan, manufaktur, dan konsumsi, hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu. Dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi, untuk mencegah sampah cair adalah pabrik tidak membuang limbah sembarangan, misalnya membuang ke selokan. C. Sampah alam. Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasi melalui proses daur ulang alam, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Terus di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman. D. Sampah manusia. Sampah manusia, Inggris human waste, adalah istilah yang bisa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti fase dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena digunakan sebagai vektor. Saran perkembangan. Penyakit yang disebabkan virus bakteri. Salah satu perkembangan utama pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Sampah ekosumsi. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia. Penggunaan barang dengan kata lain adalah sampah yang dibuang ke tempat lain. Ini adalah sampah yang umumnya dipikirkan oleh manusia. Dibuang ke tempat sampah adalah sampah umum. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori pun masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dalam proses perkembangan industri. Limbah radioaktif. Sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan, kehidupan, juga manusia.
Oleh karena itu, sampah nuklir disimpan di tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk melakukan aktivitas. Tempat-tempat yang dituju biasanya bekas tambang garam ataupun laut. Walaupun jarang, namun kadang masih banyak yang dilakukan. 2.2 pengaruh sampah terhadap lingkungan hidup. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup yang berada di sekitarnya, di mana sampah akan menimbulkan beberapa dampak negatif dan bencana seperti dampak sampah bagi kesehatan manusia. Terus menurut Gilbert D. Kaka 1996-46-48, potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut. Dampaknya bisa menjadi penyakit diare, jamur, penyakit menyebar melalui rantai makanan. Sampah beracun adalah telah dilaporkan bahwa di Jepang sekitar 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan mentah yang telah terkontaminasi oleh raksa hage. Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik memproduksi baterai atau akumulator. Dampak sampah terhadap lingkungan: pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, gangguan estetika, kemacetan lalu lintas, dan terakhir dampak sosial. Isi dari bab 4. 1. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Dampak-dampaknya yaitu A. Pengolahan sampah yang kurang baik dan akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. B. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. C. Pengolahan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan. D. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir. E. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengolahan sampah yang tidak memadai. Menurut Hadiwiyoto tahun 1983, apabila sampah tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan-gangguan, antara lain sebagai berikut. Yaitu sampah dapat menimbulkan pencemaran udara karena mengandung gas-gas yang terjadi dan memakan sampah bau yang tidak sedap. 2. Sampah yang bertumpuk dapat menimbulkan kondisi dari segi fisik dan kimia yang tidak sesuai dengan lingkungan normal. Juga dapat mengganggu kehidupan lingkungan di sekitarnya. 3. Di sekitar daerah pembuangan sampah akan terjadi kekurangan oksigen. 4. Gas-gas yang dihasilkan selama degradasi atau pembusukan sampah dapat membahayakan kesehatan karena kadang-kadang proses pembusukan ada mengeluarkan gas yang beracun. 5. Dapat menimbulkan berbagai penyakit. 6. Secara estetika, sampah tidak dapat digolongkan sebagai pemandangan yang nyaman untuk kita lihat. 2. Upaya-upaya dalam pengelolaan sampah. Pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pendaur ulang atau pembuangan dari material sampah. Upaya-upaya dalam pengolahan sampah dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa metode atau cara sebagai berikut. A. Melakukan metode pembuangan dan penimbunan. B. Melakukan metode daur ulang. C. Melakukan metode penghindaran dan pengurangan. 3. Peran pemerintah dalam menangani sampah. Dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa penanganan masalah sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh pemerintah daerah. Kebijakan pengolahan sampah harus dilakukan oleh pemerintah pusat karena mempunyai cakupan nasional. Kebijakan pengolahan sampah ini meliputi 1. Instrumen regulasi. 2. Instrumen ekonomi. 3. Mendorong pengembangan upaya mengurangi reduce, reuse, recycling, dan replace. 4. Pengembangan produk dan kemasan ramah lingkungan. 5. Pengembangan teknologi. 6. Penetapan kriteria dan standar minimal penentuan lokasi penanganan sampah. 7. Penetapan lokasi pengolahan akhir sampah. 8. Luas minimal lahan untuk lokasi pengolahan akhir sampah. 9. Penetapan lahan penyangga.
Itu saya Muhammad Raina Sumarejito akan menjelaskan bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia. Dalam proses-proses alam, tidak ada sampah. Yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi, padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam 2 fase yang disebut terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Dalam kegiatan kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri. Dikenal juga dengan sebutan limbah, misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam usaha mengatasi masalah sampah saat ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat adalah pemberian pajak lingkungan yang dikenakan pada setiap produk industri yang akhirnya akan menjadi sampah. Industri yang menghasilkan produk dengan kemasan tentu akan memberikan sampah berupa kemasan setelah dikonsumsi oleh konsumen. Industri diwajibkan membayar biaya pengelolaan sampah untuk setiap produk yang dihasilkan. Untuk penanganan sampah dari produk tersebut, dana yang terhimpun harus dibayarkan pada pemerintah selaku pengelola IPS. Dalam pengelola sampah kemasan yang dihasilkan pajak lingkungan ini dikenal sebagai Polluter Pay Principle. Solusi yang diterapkan dalam hal sistem penanganan sampah sangat memberikan dukungan dan komitmen pemerintah. Tanpa kedua hal tersebut, sistem penanganan sampah tidak akan lagi bersinambung. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak terdapat benturan. Di satu sisi, pemerintah memiliki keterbatasan biaya dalam sistem penanganan sampah. Namun di sisi lain, masyarakat akan membayar biaya sosial yang tinggi akibat rendahnya kinerja sistem penanganan sampah. Sebagai contoh, akibat tidak ketangan sampah selama beberapa hari di kota Bandung, tentu dapat dihitung berapa besar biaya pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan akibat pencemaran udara dan air lindi. Beberapa besar biaya pengobatan masyarakat karena penyakit bawaan sampah, hingga menurunnya tingkat produktivitas masyarakat akibat gangguan bau sampah. Saran. Cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu, diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan. Walaupun kadang harus dihadapi dengan mitos tertentu, peraturan yang tegas dari pemerintahan juga sangat diharapkan. Karena jika tidak, maka para perusak lingkungan akan terus merusak sumber daya. Keberadaan undang-undang persampahan dirasa sangat diperlukan. Undang-undang ini akan mengatur hak, kewajiban, wewenang, fungsi, dan sanksi masing-masing pihak. Undang-undang juga akan mengatur soal kelembagaan yang terlibat dalam penanganan sampah. Menurut dia, tidak mungkin konsep pengelolaan sampah berjalan baik di lapangan jika secara infrastruktur tidak didukung oleh departemen-departemen yang ada dalam pemerintahan. Demikian pula pengembangan sumber daya manusia, mengubah budaya masyarakat soal sampah bukan hal gampang. Tanpa ada transformasi pengetahuan, pemahaman, kampanye yang kencang, ini tak bisa dilakukan oleh pejabat setingkat kepala dinas seperti terjadi sekarang. Itu harus melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, dan mungkin Dekominfo.